Hai guys, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku akan bahas suatu fenomena yang sering terjadi. Buat kalian pasti juga relate, karena kalau kalian sering belanja online, pasti kalian itu ngerasa kesel ataupun ngerasa bingung juga kenapa sih banyak toko online yang nggak mencantumkan harga produk mereka itu di caption ataupun di sosial media mereka. Seringkali kita tuh ngerasa kayak bingung ataupun males ataupun ngerasa kayak kenapa sih, kesel-kesel sendiri gitu loh, kayak kenapa mereka tuh nggak gamblang ngasih tahu produk mereka gitu loh, apa susahnya gitu kan. Well, hari ini aku akan membahas alasan-alasan dibalik itu semua biar kita nggak salah paham dan juga biar kita tahu kenapa para seller nggak mau ngasih harga mereka secara gamblang di sosial media mereka. Tapi sebelum itu aku ingetin kalian untuk subscribe dan juga like video ini biar aku semakin semangat untuk update videonya setiap hari Rabu dan Minggu, dan biar aku semakin termotivasi buat konten-konten yang seru. Dan jangan lupa untuk komen biar kita bisa diskusi bareng. So, nggak usah lama-lama, kita bahas satu persatu alasan kenapa para seller nggak pernah jujur, bukan jujur sih, tapi nggak pernah secara terbuka ngasih tahu harganya di sosial media ataupun di caption mereka. Jadi alasan pertama kenapa sih banyak online shop yang nggak pernah reveal harga di caption mereka. Alasan pertamanya itu bener-bener basic ya, tapi bener-bener make sense juga, yaitu para seller itu ingin mempunyai intimasi ya, ataupun intimate chat dengan para buyernya gitu loh. Kenapa? Karena komunikasi bersifat pribadi itu juga penting, biar para buyernya juga bisa nyaman untuk tanya harga, detail produk. Apalagi kalau seumpama produknya tanaman ya, pasti kita tuh expect-nya tanamannya kayak gimana sih kak, akarnya kayak gimana, daunnya gimana, ada defeknya nggak gitu loh. Dengan private chat, jadi para pembeli dan para seller itu mempunyai waktu ataupun kesempatan untuk ngasih tahu biar komunikasinya biar lebih enak gitu loh. Bayangin kalau ini tuh di expose ataupun di chat gitu loh, kan nggak enak gitu kan. Kita tanya, mas produknya ada gininya nggak, mbak produknya ada kerusakan nggak, kan juga nggak enak gitu loh. Secara nggak langsung chat kita juga dibaca sama orang lain, dan mungkin sellernya juga nggak nyaman ngasih penjelasan. Dengan adanya kita chat pribadi, tanya harga, kemudian tanya kondisi barang secara inbox ataupun personal chat, itu membuat para seller juga punya kesempatan untuk merayu ataupun memberikan negosiasi-negosiasi gitu loh, biar dapat harga yang pas dan juga si pembeli juga nyaman. Karena istilahnya kalau kita nggak jadi beli nih, ya orang lain nggak tahu gitu loh. Bayangin kalau kalian tanya kebanyakan tanya di chat, banyak orang tahu tapi endingnya nggak jadi beli, kan juga agak gimana gitu kan guys. So that's why intimasi ataupun personal chat adalah salah satu jalan biar para buyer dan juga seller mempunyai kenyamanan dalam berkomunikasi untuk menentukan harga dan tanya detail barang. Untuk yang poin kedua, ini adalah salah satu poin yang menurut aku penting ya guys, karena di masa pandemi itu banyak banget orang yang mulai berusaha ataupun dagang gitu kan. Nggak cuman tanaman hias, tapi juga hampir semua produk kayak makanan, minuman. Mereka berusaha untuk memaksimalkan sosial media untuk berwirausaha gitu kan. Nah, salah satu alasan kenapa sih para seller tuh nggak mau ngasih harga mereka di caption ataupun nggak terang-terangan harganya, itu karena mereka ingin meminimalisir persaingan harga antar pedagang. Kayak gitu. Contohnya kayak gini guys, kalian jual produk nih, harganya udah tertera. Nah, ada pesaing, mereka yang pengen, oh ternyata toko A itu harganya mahal loh segini gitu. Mereka pengen ngeset harganya lebih murah kayak gitu. Secara nggak langsung pasar kalian itu kayak dimatiin gitu loh guys, karena mereka udah tahu harga jual kalian gitu loh. Kesempatan kalian untuk dapetin customer ataupun dapetin keuntungan dari produk kalian kan juga akan sangat minim gitu loh, karena persaingan harganya pasti bakalan jor-joran gitu loh. Endingnya produknya bisa jatuh harganya lama-lama kayak gitu. Nah, makanya teman-teman, lebih baik kalian kalau penasaran sama produknya, kalian inbox aja gitu loh, karena secara nggak langsung itu bisa menjaga privacy dari sellernya dan juga mengurangi adanya persaingan harga antar pedagang kayak gitu. Karena secara nggak langsung pedagang bisa tahu loh produk kalian, kayak oh ternyata harganya segini, aku bisa loh harganya murah aja kayak gitu-gitu. Kalaupun persaingannya semakin kompetitif ya guys, itu menurut aku juga nggak sehat, akan banyak ya pedagang nggak survive gitu loh, karena keuntungannya mereka juga bakalan minim dan juga cara ataupun kesempatan mereka untuk guide customer itu juga semakin susah kayak gitu. So that's why alasan yang kedua adalah untuk mengurangi persaingan harga antar pedagang.
Alasan yang ketiga adalah alasan yang basic banget, tapi menurut aku juga make sense. Karena apa? Karena dengan adanya kalian inbox ataupun chat personal ke sellernya, kalian itu bisa negosiasi untuk menentukan harga terbaik. Kayak gitu guys. Karena gini, kalau kalian melakukan negosiasi di kolom chat ataupun di di kolom komentar dan dilihat banyak orang, menurut aku tuh kayak kurang etis aja gitu loh. Pasti orang-orang juga bisa menilai kalian, ataupun orang lain juga bisa ngerecoki, ataupun mungkin kalau nanti harganya nggak cocok, kalian juga bisa mendapatkan ya mungkin komen negatif dari para netizen gitu kan. So that's why untuk menjaga privacy biar komunikasi kalian juga intens, menurut aku untuk menentukan harga terbaik adalah dengan cara chat secara personal, biar kalian juga enak gitu loh mau nawar, ataupun sellernya juga mau ngurangin harga juga enak kayak gitu. Jadi kalau kalian udah nawar-nawar nih di dalam kolom chat pribadi, kalian tuh bisa menemukan harga yang deal terakhir gitu loh, netnya berapa, oh ternyata bisa turun sampai segini. Nah enak gitu loh, kalian bisa deal, bisa oke, dan tanpa orang lain tahu kayak gitu. Jadi privasi kalian juga terjaga. Kalaupun misalnya kalian gak jadi beli, itu juga secara nggak langsung ya enak-enak aja gitu, karena nggak banyak orang tahu kayak gitu. Selanjutnya adalah poin yang dimana kalian harus tahu guys, bahwa dengan adanya seller nggak ngasih harga di caption, itu secara nggak langsung mereka ingin membagi rejeki ataupun kesempatan kepada reseller. Misalnya kayak gini, toko yang kalian mau beli ini adalah toko besar gitu kan. Secara nggak langsung toko besar dengan harga grosir itu selalu punya banyak reseller, ya nggak sih guys? Banyak reseller, tapi kalau toko besarnya ini itu bisa ngasih harganya lebih murah dan terang-terangan, maka para reseller ini pun juga akan mempunyai masalah gitu loh guys. Masalahnya apa? Kayak ngapain aku harus beli ke reseller kalau aku bisa beli harga murah di toko utama gitu loh, paham nggak sih? Makanya para toko utama ataupun toko besar itu selalu menjaga harganya agar para reseller ini itu juga makin banyak dan bisa survive untuk ngejual produknya kayak gitu. Misal nih ada reseller tanaman, yaitu kayak petani A gitu kan, harganya murah emang, dan resellernya ada 10 orang, maka petani ini tuh punya istilahnya bukan tanggung jawab juga sih, tapi lebih tepatnya kayak memberikan kesempatan buat para 10 reseller ini itu untuk bisa ngejual produknya gitu loh guys. Karena dengan banyaknya reseller juga ngasih keuntungan ke petani kayak gitu, istilahnya kayak tangan kedua deh kayak gitu. Makanya banyak banget toko-toko besar itu malah kayak nggak reveal harga biar para resellernya itu juga nggak kabur ataupun nggak stop untuk ngambil barang ke mereka kayak gitu. Makanya teman-teman jangan males-males untuk chat ya, jangan males-males tanya harga lewat PM kayak gitu. Karena apa? Karena menurut aku juga kita kan nggak tahu kondisinya nih gitu loh, apakah mereka tuh punya reseller banyak ataupun sedikit. Tapi menurut aku kalau kita tanya secara personal lewat chat itu juga kita nggak rugi-rugi banget kok guys gitu loh. Maksud aku kayak ya udah gitu, kita tanya lewat chat, kalaupun dijawab ya alhamdulillah, kalaupun responnya lama ya dimaklumi, mungkin mereka banyak pesanan ataupun orderan yang dimana kalian harus nunggu dulu, harus sabar kayak gitu. Dari beberapa alasan yang sudah aku sampaikan tadi, semoga bisa membantu kalian biar kalian juga nggak males sebagai pembeli untuk tanya harga ke para penjual online kayak gitu guys. Mungkin buat penjual online juga jangan terlalu lama ya untuk memberikan respon kepada penjual gitu loh, karena sebagai pembeli kadang kita juga kesel sih, kayak kok balesnya lama sih, kok balesnya kayak 2 hari setelah kita chat sih kayak gitu-gitu. Nah mungkin itu juga menjadi evaluasi kepada toko-toko yang emang mereka nggak mau ngasih harga di caption. Please kalian juga tolong lebih responsif lagi untuk melayani penjual, biar para penjual juga nggak terlalu nungguin, nggak digantungin hanya karena masalah harga kayak gitu. Dan juga para pembeli jangan males-males untuk tanya, karena menurut aku tanya juga nggak ada rugi-ruginya buat kalian. So nyantai aja buat beli barang. Tapi kalau kalian emang mau beli produk yang emang itu bersifatnya itu urgent kayak obat ataupun benda-benda yang emang harus dipakai ataupun butuh cepat, aku sarankan kalian untuk pergi ke toko offline ataupun toko langsung ya, jangan ke toko-toko online gitu. Karena ya untuk meminimalisir proses yang lama ataupun respon yang lama, karena barang-barang urgent kayak obat itu adalah hal-hal yang istilahnya ya penting dan harus darurat gitu ya, harus sekarang. Kalian mending beli barang yang langsung di toko, yang dimana kalian bisa langsung dapetin di hari dan waktu itu juga kayak gitu. So guys, I hope
all the information yang udah aku sampaikan bermanfaat dan bisa ngasih pencerahan sedikit ke kalian tentang kenapa sih para seller itu enggak mau reveal harga ataupun pengen private gitu loh untuk masalah harga, biar para buyer lebih aktif untuk tanya. Jadi teman-teman juga para buyer, semoga kalian juga makin tercerahkan juga dengan informasi ini. Dan aku juga mau say thank you buat akun Siran Florist yang udah ngasih apa ya istilahnya, penjelasan ini, yang dimana aku kredit ke kamu informasi ini dan aku share ke YouTube aku biar banyak orang yang juga makin banyak yang tahu dan banyak orang-orang juga paham kenapa para seller menutup ataupun nggak ngasih tahu harganya di caption mereka. So that's all, jangan lupa untuk subscribe dan I'll see you next on my video. Bye bye guys.